memberkati kami di tempat ini. Kiranya firman yang akan kami dengar dapat memberkati. Kami selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Tuhan baik. Puji Tuhan. Baik. Renungan yang telah saya persiapkan pada kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang 145 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Puji-pujian karena kembali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang disekitarnya. Segala yang terjadi kami itu akan bersyukur kepada Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi akan memuji Allah. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan Allah dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala dunia. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih-lebih melakukannya di dalam kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Mazmur ini adalah bagian dari Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis oleh Daud. Sebagai Alkitab, nyanyian puji-pujian dan doa yang dimasukkan di dalam ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika melihat masa penulisan dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, maka kita tidak heran lagi jika di dalam Mazmur ada sebagian pasalnya yang memuat situasi dan keadaan yang berkaitan dengan bangsa Israel. Keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, perjalanan Israel di padang gurun, peperangan Israel dengan musuh-musuhnya, perjalanan Israel hingga pemberontakan dan pengkhianatan para raja Israel kepada Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, saya memberikan tema Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Dan berdasarkan tema yang telah saya berikan ini, kita akan belajar beberapa poin penting, yaitu poin yang pertama, mengapa Allah mengasihi semua orang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Allah mengasihi semua orang? Ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah sendiri. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar
dengan Dia. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Ada relasi yang erat di dalamnya yang tidak dapat dicerna oleh pemikiran manusia mendalam. Tetapi dapat kita rasakan sebagai manusia ketika ia benar-benar merindukan Allah dalam seluruh kehidupannya dan menjadikan Allah yang utama dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan kepada semua orang juga merupakan bukti dan kesetiaannya. Di mana Ia sebagai pencipta, maka Ia pula yang setia dan memelihara kehidupan kita umat manusia sebagai penciptaannya. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah mengasihi manusia. Bagaimana kita bisa melihat melalui pernyataannya di dalam kehidupan kita, melalui pertolongannya, melalui pemeliharaannya, melalui tuntunannya di dalam kehidupan kita yang telah kita rasakan. Masalah boleh saja ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kasih Tuhan selalu diberikan bagi kita. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Kita sering berkata bahwa sehabis hujan akan ada pelangi. Dalam setiap permasalahan yang kita alami akan selalu ada kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita percaya dalam hal ini. Karena setiap masalah dan penderitaan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bisa mengubahkan air mata menjadi air berkat dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, apa respon kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama kita Yesus, bagaimana respon kita sebagai umat manusia yang dikasihi oleh Tuhan? Apa respon yang kita berikan kepada Tuhan atas belasan daripada kasih-Nya di dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya sendiri? Respon kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah bersyukur kepadanya, memuji namanya, mengumumkan kemuliaannya, dan memberitahukan keperkasaannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus itu Maha Pengasih. Kita perlu mensyukuri itu. Apa yang harus kita syukuri? Ya, kita harus bersyukur punya Allah yang mengasihi kita. Kita harus terus memuji namanya. Kita siarkan Dia, kita beritahukan kepada orang bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih dan berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Kalaulah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa itu
Bukankah dalam kehidupan kita masih sering membeda-bedakan dalam hal mengasihi? Kebiasaan kita mengasihi orang yang dekat dengan kita. Kita hanya mengasihi orang yang setara dengan kita. Dan lain. Kita menganggap orang lain rendah. Jika kita dekat hanya satu orang, maka kasih itu kita hanya memberikan kepada orang itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan itu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dengan firman Tuhan ini yang telah kita baca dan kita dengar pada saat ini, dan keberagaman bukanlah sebagai penghalang untuk kita saling mengasihi sesama kita manusia. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman. Kiranya dari firman yang telah kami baca, kami renungkan dan kami dengarkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dapat kami laksanakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau berhubungan hati kami, agar kami saling mengasihi sesama kami manusia, seperti Tuhan mengasihi kita. Inilah kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, ini baru 2 orang, ini sudah jam 11. Padahal 3 ekor lagi. 3 orang. Masih 3 orang. Ini siapa yang sekarang? Misi, Pak. Ah. Misi, khotbahnya padat dan jelas. Bapak, Happy Sixen sama Jultri belum siap katanya. Lah, kemarin catat namanya. Iya, Pak. Mereka baru konfir tadi. Sekarang. Udah. Nanti gini, yang sudah tulis nama dan mundur itu, nanti kasih mereka yang paling belakang ya. Iya, Pak. Nggak usah dikasih lagi jadwal berikutnya. Kasih iya, mereka Pak. di paling belakang. Nah, udah ya. Nah, udah. Sekarang misi. Lanjut. Iya. Oke, mulai. Udah keluar lagi, Linus. Segala hormat Tuhan hanya bagimu kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini atas berkat dan kasih karunia dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari